praktek keagamaan kita masa lalu itu sebenarnya juga memberikan keteladanan yang luar biasa. Misalnya bagaimana kita sekarang bertoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UM, meneliti dan mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lama nggak ketemu ya, karena kita punya banyak tamu dan punya banyak host juga. Gimana, sehat-sehat kan? Kali ini kita akan berbicara teman-teman mengenai urgensi penelitian manuskrip itu seperti apa. Kita punya tamu nih yang istimewa teman-teman pada hari ini, namanya adalah Dr. Maharsi M. Hum. Sudah kenal belum? Saya perkenalkan ya, beliau adalah dosen SKI Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau juga merupakan salah satu pimpinan di Pusat Studi Manuskrip UIN pastinya ya. Dan saat ini beliau merupakan Dewan Pembina Pemanahan di Pelayaran sana teman-teman. Pastinya beliau merupakan orang yang sangat ahli di bidang manuskrip ya. Ayo kita tanya kepada beliau. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Maharsi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Selalu ceria Pak. Sudah saya kenal dahulu ya. Itu seperti ini ya teman-teman. Pak Maharsi ini mengajar di UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2001 teman-teman. Sudah lama sekali ya. Nanti kita akan menggali nih Pak Maharsi, kenapa sih gitu ya di UIN Sunan Kalijaga itu kajian terhadap manuskrip itu sangat bergairah begitu ya. Mungkin Pak Maharsi bisa cerita ketika awal masuk di UIN waktu itu kondisinya seperti apa, dan hal-hal lainnya mungkin Pak Maharsi bisa ceritakan ke kita. Silakan. Iya, selamat teman-teman semuanya. Saya masuk di UIN tahun 2001. Tapi tahun 2000 itu sudah diajak UIN. Jadi sebelum masuk di UIN itu saya sudah diberi pekerjaan tentang transliterasi naskah-naskah Jawa. Transliterasi itu adalah alih aksara ya teman-teman, dari aksara satu ke aksara yang lainnya. Ya, oleh Profesor Marsono waktu itu. Jadi UIN itu sudah punya proyek waktu Profesor itu. Marsono itu di UGM ya? UGM ya, saya kebetulan asisten beliau. Terus beliau meminta saya untuk membantu mentransliterasi naskah-naskah keraton pada masa itu. Ternyata naskah-naskah keraton itu pekerjaannya UIN sebenarnya. Jadi ketika saya masuk di sini, sudah cukup banyak yang ditransliterasi. Meskipun saya belum masuk di sini, tapi sudah melakukan mulai pekerjaan itu ya. pekerjaan. Oleh Prof Marsono saja dari UGM atau oleh dosen-dosen sini juga Pak Dosen Maharsi? sini ada Pak Damami. Pak Damami. Ada Bu Alef. Bu Alef, Pak Wasim juga. Terus siapa ya dulu ya? Pak Chandra. Pak Chandra ya. Ya, saya. Oke, Pak Maharsi ini berarti masuknya pada waktu itu sebagai asisten Pak Prof Marsono dari Sastra Jawa atau Sastra Nusantara UGM ya. Intermezzo sedikit teman-teman, Pak Maharsi ini S1 dan S2-nya di Sastra Fakultas Ilmu Budaya UGM, Fakultas Sastra ya Pak waktu itu, dan S3-nya di UIN Sunan Kalijaga. Iya. Berarti apakah pada waktu itu ada corak tersendiri ya Pak untuk penelitian-penelitian dari UIN Sunan Kalijaga? Iya, naskah-naskah yang bercorak keagamaan pada waktu itu yang diteliti. Jadi setiap tahun itu ada 10 naskah yang ditransliterasi, kemudian diterjemahkan. Ada analisisnya dikit, tapi masih sedikit sebenarnya. Baru ke transliterasi, terjemahan. Itu yang dilakukan. Pak Joko Suryo juga. Pak Joko Suryo dari UGM juga ya Pak. Ya. Artinya menghadirkan masa lalu pada masa sekarang ya Pak. Ya. Oke. Pada waktu itu di UIN Sunan Kalijaga bagaimana Pak analisisnya tadi yang dikatakan sedikit tadi? Iya. Jadi diharapkan pada masa itu kan naskah itu masih tulisan Jawa, berbahasa Jawa, kemudian ditransliterasi, diterjemahkan, karena terus terang dari analisis kan banyak dilakukan oleh senior-senior ya, yang dari kacamata kemungkinan juga pengetahuan agamanya mungkin ya, itu mungkin masih belum
belum seperti yang diharapkan mungkin ya, karena nanti ini kalau di UIN pasti menjadi kajian yang sangat menarik karena mereka mempunyai bekal pengetahuan agama yang sangat sangat bagus gitu ya. Itu sebenarnya. Nah setelah itu Pak, setelah proyek yang itu, ketika Pak Maharsi datang bukan sebagai asisten ahli, tapi datang sebagai dosen. Yeah. Seperti apa Pak ceritanya kajian manuskrip di UIN Sunan Kalijaga? Ya, kajian manuskrip di UIN Sunan Kalijaga memang masih berjalan karena saya ngajar Islam dan budaya lokal pada masa itu. Kami ada konsorsium dosen-dosen Islam dan budaya lokal, budaya Jawa. Ya kebetulan teman-teman juga konsen di bidang itu, gitu ya, seperti Pak Damami, Bu Alef, Pak Wasim. Itu kami sering berkumpul, tapi juga yang yang kita diskusikan yang sudah ditransliterasi itu. Iya. Itu lebih banyak ke kontennya ya. Iya, lebih banyak ke kontennya. Saya kira Pak Damami itu yang paling banyak ya kemudian membahas tentang itu. Oke, berarti pada waktu itu yang dari UGM khusus pada transliterasinya, kemudian dari sisi kontennya UIN-nya gitu ya Pak? Iya. Oh, itu karena memang, terkait keagamaan. Iya. Makanya saya tadi katakan hasil dari proyek itu analisisnya masih sangat sedikit. Iya. Menarik sekali ya Pak ya. Itu kan perlu ketelitian, kemudian ada kalau kata Robson itu lover of word ya. Harus pecinta kata-kata, padahal kata-kata zaman dulu tuh nggak sama dengan zaman sekarang gitu. Lalu juga istilah-istilahnya berbeda dulu dengan sekarang gitu. Pak Maharsi kok bisa ya punya kecenderungan atau kemauan keras gitu untuk membaca manuskrip-manuskrip lampau itu? Ya, tadi pengalaman saya ketika membaca itu juga banyak yang kata-kata yang susah saya pahami kan gitu. Terus saya, kalau gitu saya harus belajar bahasa Arab ini gitu. Oh gitu. Saya ditawari Prof Makasin untuk kursus privat, tapi saya nggak berani karena beliau sangat ketat sekali dan pemantauan kursus privat bahasa Arab. Bahasa Arab sama beliau 2 kali. Habis itu saya tak belajar dulu Prof, baru saya nanti menghadap kalau nggak bisa saya bilang. Karena itu juga kendala ketika proyek itu dilakukan. Banyak sekali yang kami harus meraba-raba ini dari bahasa Arab atau dari bahasa Jawa kuno. Kalau teman-teman UGM kan latar belakangnya lebih ke Jawa kuno ya. Sehingga itu menjadi PR tersendiri bagi kita ya. Pak Maharsi, kalau tadi kan Pak Maharsi sepertinya mengejar membaca itu karena penasaran ya terkait kayak teka-teki silang ini sebetulnya apa sih, tiba-tiba dapat maknanya, itu kan sebuah hiburan yang luar biasa ya. Tapi ada nggak ya hal lain gitu ya ketika orang memandang urgen loh untuk membahas manuskrip-manuskrip lama itu bagi masa sekarang itu gimana Pak Maharsi? Iya, jadi sebenarnya pengalaman praktek keagamaan kita masa lalu itu sebenarnya juga memberikan ketoladanan yang luar biasa. Misalnya bagaimana kita sekarang bertoleransi, Islam moderat, itu sebenarnya zaman dulu udah ada. Zaman dulu sudah ada. Itu banyak tersimpan di bagaimana para ulama kita masa lalu, para pujangga kita masa lalu ketika memahami ajaran agama Islam, kemudian ditulis kembali disesuaikan dengan konteks pada masa itu gitu ya. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang luar biasa gitu ya. Jadi kita mencari relevansi ya Pak Maharsi ya, bahwa apa yang ditulis oleh ulama atau pemuka agama atau ilmuwan pada masa lalu itu banyak hal yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk masa sekarang gitu ya Pak ya. Masya Allah, ternyata penting banget teman-teman untuk kita belajar bagaimanakah mengungkap manuskrip masa lampau untuk menghadapi masa depan. Kita kembali sesaat lagi teman-teman setelah yang berikut ini.